Alhamdulillahirrabbilalamin, senang sekali kita masih di Islam itu indah. Temanya juga masih sama, lebih baik lepaskan atau pertahankan. Karena kalau ngomongin masalah melepaskan atau pertahankan sesuatu yang kita miliki kan memang sulit ya. Nah kali ini kita coba ya, apakah ada kisah nih Ustadz Syam di zaman Nabi dulu, mungkin sahabat Nabi yang mempunyai sesuatu yang mampu melepaskan semuanya gitu. Subhanallah. Ada nggak sih Ustadz Syam? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustaz Maulana Habib Usman, Mas Soni serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tersebutlah seorang bangsawan, seorang sukses, seorang yang mempunyai perdagangan perniagaan yang sangat sukses dengan keberkahan perniagaannya di kota Makkah. Maka ketika Nabi SAW berhijrah dari Makkah ila Madinah, maka para sahabat pun diminta untuk mengikuti Rasulullah SAW. Bahkan ada yang duluan berangkat dibandingkan baginda Nabi SAW. Tersebutlah seorang sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang pedagang yang sangat sukses, seorang pebisnis yang sangat sukses, hendak keluar daripada kota Makkah menuju tempat hijrah yakni Madinah, mengikuti baginda Nabi SAW, mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika hendak keluar, orang-orang kafir Quraisy di Makkah berusaha bagaimana caranya agar Abdurrahman ini nggak jadi keluar. Bagaimana caranya agar Abdurrahman ini tidak mengikuti baginda Nabi Muhammad SAW. Maka para kafir Quraisy pun mencegahnya dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan mengatakan, "Hei Abdurrahman, engkau ingin meninggalkan kota Makkah, engkau makan dan minum di sini, engkau mengambil air dari kota Makkah, maka seluruh perdaganganmu, seluruh hartamu, jikalau engkau ingin meninggalkan kota Makkah, hendaklah hartamu itu kau tinggalkan juga di kota Makkah ini." Maka Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu meninggalkan semuanya dengan mengatakan, jangankan hartaku, keluargaku pun kalau ia tidak mau ikut denganku, maka aku akan relakan mereka, aku tinggalkan di kota Makkah ini. Maka berangkatlah Abdurrahman bin Auf tanpa membawa apa-apa sepeser pun. Subhanallah, ia mampu melepaskan daripada dunia yang ada di tangannya pada saat itu. Berangkat dari kota Makkah menuju kota Madinah, kota baginda Nabi SAW. Sesampainya di kota Madinah, dengan tidak membawa apa-apa, dipersaudarakanlah oleh baginda Nabi SAW Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an dengan Ansar, yakni para penolong yang ada di kota Madinah. Ditawarkan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, apakah engkau menginginkan sebahagian daripada hartaku? Apakah engkau menginginkan bahkan istri pun? Istri diberikan kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Namun Abdurrahman bin Auf cuma mengatakan, tunjukkan aku di mana pasar. Tunjukkan aku di mana letak pasar. Maka Sayyidina Abdurrahman bin Auf pun datang kepada pasar tersebut dan memulai kembali perdagangannya dari nol dan kembali menjadi orang yang terkaya, orang yang paling sukses disebabkan karena keberkahan, yakni melepaskan dunia yang ada di tangannya. Subhanallah. Maka dari itu ada sebuah riwayat dari sahabat mengingatkan kepada kita, dunia itu jadikan ia ada di tanganmu, jangan ada di hatimu. Ketika berada dunia ini di tangan kita, maka sangat mudah untuk melepaskan daripada genggaman daripada dunia tersebut. Tapi kalau dunia tersebut ada di dalam hati ini, bagaimana kita bisa melepaskannya? Begitu pula dengan pasangan kita. Ketika seseorang telah mencintai orang lain, kalau dia taruh di hatinya begitu dalam, ia akan dibutakan oleh cintanya tanpa melihat lagi syariat agama. Makanya buat teman-teman sekalian yang sedang menyaksikan Islam itu indah, tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari, kenapa banyak orang yang ketika sudah melihat kekurangan daripada calon pasangannya, ia masih ingin tetap lanjut kepada calon pasangannya tersebut. Kenapa ada seseorang, ia sudah tahu bahwasanya calon suaminya yang akan melamar ini nggak pernah sholat, tapi tetap dia terima. Kenapa? Karena dia dibutakan oleh cintanya, terlanjur ditaruh di hatinya. Ada orang yang mungkin secara logika, mana mungkin dia mau dengan laki-laki tersebut, atau mana mungkin dia mau dengan perempuan tersebut, namun dibutakan oleh cintanya karena sudah masuk ke dalam hatinya. Maka dunia itu digenggam di tangan kita, maka mudah untuk melepaskannya, jangan sampai masuk ke dalam hati kita. Para sahabat baginda Nabi SAW, bukan hanya Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bahkan Sayyidina Utsman bin Affan yang sampai sekarang dikatakan bahwasanya uangnya atau tabungannya masih ada di kota Madinah sampai detik ini. Bahkan ada hotel atas nama beliau, ada daripada investasi beliau. Kenapa? Karena ternyata ketika ditawarkan untuk sedekahkan hartanya, beliau datang ingin memberikan seluruhnya. Ada seorang daripada atau sahabat atau warga Madinah yang kekurangan air, maka beliau membeli sumur daripada seorang Yahudi, daripada
kepada seorang yang zalim pada saat itu. Ia membelinya agar apa? Agar orang-orang muslim pada saat itu dan orang-orang Madinah, bukan hanya muslim, ahlul kitab yang ada di Madinah diberikan minum secara gratis. Lihat, mereka tidak menaruh dunia dalam hatinya sehingga sangat mudah untuk melepaskannya ketika harus direlakan. Allahu taala alam. Terima kasih Sama-sama, Ustaz Syam untuk Sony. penjelasannya. Semoga bisa menginspirasi kita semua ya jamaah Iya, ya. tapi sayang ada tadi teman saya sepatunya nggak jadi direlakan. Nggak jadi, itu aku pertahankan. Masya Allah. Dunia cukup di tangan ya, jangan di hati ya. Yang di hati cukup kamu. Asik. Iya, istriku. Yang di hati Allah. Oh iya ya, mau gombal salah tempat ya. Yang di hati Allah dan kamu. Tetap ya. Allah aja ya. Masya Allah. Terima kasih guru-guruku untuk penjelasannya. Jangan sampai hati terbagi-bagi. Udah punya satu hati dikasih ke orang lain sampai ketiga. Ada hati yang dibagi ke orang ketiga. Nah itu bagaimana? Supaya kita bisa menjaga hati. Kita butuh doa Habib. Jamaah butuh doanya agar terhindar dari godaan orang ketiga Habib. Ada nggak sih Habib? Ya akhir. Maaf penjelasannya Habib. Sony, Afwan, Ustaz Maulana, Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu adalah pedangnya atau senjatanya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib sebagai hamba untuk selalu meminta kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Jatuhkanlah kepala kita ke bawah. Maknanya adalah sujud, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jagalah kami, lindungilah kami, peliharalah diri kami dan juga keluarga kami daripada gangguan atau godaan syaitan. Karena mereka selalu mengganggu kami untuk menjadikan kami manusia yang sengsara, yang hina, yang merugi dan lain sebagainya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Berharaplah kita kepada Allah agar Allah kasih jalan kepada kita, jalan yang terbaik dengan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, dijaga daripada gangguan-gangguan pelakor, pembinor dan lain sebagainya. Yang bahaya ini sebetulnya pembinor, Ustaz. Pembinor. Ya kan? Karena kalau pembinor itu haram hukumnya. Haram mutlak. Jadi kalau misalkan ditanya pembinor, itu yang paling berbahaya. Perebut bini orang itu yang berbahaya. Karena apa? Karena dia sudah ada ikatan yang sah, direbut, diambil, itu haram. Cuma na'udzubillah. Oleh karena itu, mereka yang beriman dan bertakwa kepada Allah selalu berdoa. Jadi kami, keluarga kami, dan para habaib, dan para ulama, itu selalu menggunakan Ratibul Haddad. Yang dikarang oleh Habib Abdullah bin Haddad, setiap habis sholat maghrib selalu baca. Salah satunya adalah kalimatnya, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Atau a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Minta berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang sengaja untuk mengganggu kita, menggoda kita, memusuhi kita, menghinakan kita. Jadi kalau kita sholat, kita berusaha meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di tahiyat terakhir, ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik. Ya, minta kepada Allah agar dikuatkan. Yang namanya hati ini kan naik turun. Iman juga sama naik turun. Dimantapkan, diteguhkan di dalam keimanan dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baca Ratibul Haddad tadi. Ya Allah, berlindung kepada Allah daripada godaan makhluk ya Allah. Bisa jin, bisa manusia dan lain sebagainya. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Inilah doa yang harus kita baca, yang tidak boleh kita tinggalkan. Karena apa? Kita berusaha berharap kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, penonton di rumah, ayo jangan tinggalkan membaca Ratibul Haddad setiap habis salat maghrib. Atau habis salat subuh dia baca Wirdul Latif. Jangan tinggalkan Wirdul Latif habis subuh dan habis maghrib baca Ratibul Haddad. Untuk membentengi jiwa kita, diri kita, keluarga kita dari godaan syaitan, dari godaan makhluknya Allah, jin dan lain sebagainya, ataupun manusia yang hina untuk mengganggu kita. Dan juga berharap akan menjadi tameng. Dan juga berharap pada Allah akan mendatangkan keberkahan dan rizki. Berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah jadikan kebaikan dalam hati dan jiwa kita untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga kalau setiap habis salat tahiyat akhir baca ya mughalibal qulub sabit qalbi ala dinik atau sabit qalbi ala taatik. Nah, baca itu. Baca itu jangan ditinggalkan. Ini adalah doa yang harus kita bacakan. Agar apa? Doa tersebut menjadi benteng yang kuat pada diri kita agar dikuatkan iman Islam dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga yang terpenting, setiap sujud terakhir dalam salatnya, salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya ataupun qiyamul lail, sujud terakhir minta kepada Allah akan kebaikan, akan keberkahan di dunia, keselamatan di dunia, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan takwaannya agar selalu dekat kepada Allah dan berharap ya Allah nazar ila wajhikal karim, bisa berjumpa dan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam hari akhir nanti, dan juga berharap kepada Allah meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang kita harapkan. Sujud terakhir berdoa kepada Allah pakai bahasa Indonesia pun gak jadi masalah, tapi jangan dilisankan, dalam hati ya minta kepada Allah
ngadu kepada Allah, cerita kepada Allah. Hari ini gimana, hari ini kenapa, cerita semuanya sama Allah. Karena Allah Tuhan kita makhluk, kita ngadu sama yang memiliki alam semesta ini adalah satu kebaikan yang luar biasa. Masya Allah, terima kasih Habib Usman untuk penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah ya. Kita lanjutkan lagi bicara masalah melepaskan dan mempertahankan. Melepaskan atau mempertahankan. Sulit ya, itu Sulit. ya. Tapi kalau mengikhlaskan itu kan bisa lebih sulit lagi gitu ya Ustadz Maulana ya. Oke. Nah caranya bagaimana dalam sudut pandang Islam? Cara mengikhlaskan Ustadz Maulana. Oke. Mohon penjelasannya Ustadz. Kalau terjadi ya, Iya, aduh nauzubillah min zalik. izin Habib dan Apa, Sasam. Ustaz? Masya Allah, tabarakallah. Satu hal buat kita, pembelajaran yang sangat besar, cara mengikhlaskan perpisahan dengan pasangan. Ada hal yang harus kita tanamkan, kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari Allah kembali kepadanya dan untuk itu berdoa itu luar biasa. Ketika kita berdoa, maka itu menjadi senjata utama buat kita. Kalimat mengikhlaskan itu, ikhlas itu khalis, murni, tidak berharap selain daripada Allah. Maka ketika kita masih berharap selain daripada Allah, nilai keikhlasan itu tidak ada. Maka keikhlasan itu akan muncul ketika kita hanya berharap kepada Allah. Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung. Maka kalimat doa yang kita tanamkan ketika ada terjadi, doakan, ikhlaskan, halalkan, maafkan. Itu kan kalimat-kalimat inilah yang muncul supaya kita betul-betul bisa ikhlas. Tahapan demi tahapan inilah yang harus kita tanamkan. Maka kalimat yang paling pertama adalah doa. Salat itu adalah kumpulan doa yang diawali dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan perbuatan dan syarat tertentu. Itulah doa. Jadi pergerakan kita pun jadikan doa. Kedekatan kita kepada Allah, maka kalimat ini muncul. Ya, di hati hanya Allah. Dunia dalam genggaman. Istri, anak, harta, kan di sini. Maka ikhlaskanlah kepergiannya. Maka manusia pasti akan berpisah. Entah itu berpisah hidup maupun berpisah mati. Maka ketika orang berpisah hidup, tidak akan ketemu di akhirat. Tapi ketika berpisah mati, insya Allah akan bertemu di akhirat. Maka kalimat mengikhlaskan itu luar biasa. Ikhlaskanlah dia kepergiannya. Maka semua akan kembali kepadanya. Dah. Maka ada cara yang terbaik supaya kita bisa ikhlas, yakni kembalikan kepada takdir. Makanya ada namanya ridho. Ridho itu terima. Terima. Tapi ketika kita memberi, namanya ikhlas. Maka usahalah untuk mendapatkan ridhonya Allah. Lalu tawakallah. Kembalikanlah kepada Allah. Tawakal, ya udah. Yang penting saya sudah usaha. Mengadai hasilnya, kembali kepada Allah. Usaha itu disertai dengan tawakal. Jadi tidak ada kekecewaan yang muncul. Karena semuanya dikembalikan kepada Allah. Ya. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Maka mau ikhlas, usaha disertai tawakal. Masya Allah, doa terus, tawakal terus, hasilnya serahin sama Allah ya. Oh Masya. Itu hebat banget Arya Sony. Itu kan kata-kata Ustadz Maulana, aku ulang lagi gitu. Oh, gitu. Ya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana untuk penjelasannya. Yuk, semua bersiap. Kita bersiap ya. Apanya? Ya. Karena kita mau masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Masya Allah, tabarakallah. Kali ini seperti biasa ada surat yang mau aku bacain. Ada suratnya. Dari mana? Aku pengen tahu dulu dari mana nih. Sebentar ya, aku cek dulu ya. Nih, ada di dalam sini. Dan Masya Allah senang sekali nih buat jamaah yang senang banget ngirimin surat ke kita. Jadi, Banyak banget. Banyak banget tuh. Gak ada waktu untuk bacanya. Iya, tapi kan Satu per satu akan kita bacain nanti di hari-hari berikutnya. Ada nggak dari Kaimana? Kaimana apa tuh? Kaimana? Iya, itu nama daerah Papua Barat. Oh gitu ya? Oh. Udah pernah ke sana ya? Belum. Harus ke sana. Ustaz udah pernah? Oh udah. Nih, ini aku pilih satu, ini aja ya.
Ini tandanya jamaah cinta sama Islam itu indah. Masya Allah. Makanya Terima banyak kasih yang banyak. mengirimkan surat-suratnya. Tuh. Sekarang dari Wow, panjangnya. Dari Parung ini. Ayo, baca. Assalamualaikum Ustaz, saya mau minta pendapat. Tahun 2021 awal saya menikah sirih dengan seorang pria. Awalnya dia bersikap manis dan bertanggung jawab. Dan sampai akhirnya kami memiliki seorang putri. Tapi semua berubah saat saya lahiran dan harus operasi. Dan harus operasi, dia tidak bisa mendampingi. Saya bahkan baru datang ke rumah sakit di malam harinya. Hanya 1 jam dia di sana dan dia kembali ke rumah selama dirawat. Dia sama sekali tidak pernah menunggui saya, Ustadz. Beberapa waktu yang lalu saya mendapatkan kabar kalau dia diam-diam berhubungan kembali dengan mantan istrinya. Ya Allah. Di saat saya coba menanyakan, dia marah besar pada saya, Ustadz. Dan sempat berkata, aku muak lihat kamu dan anak ini, katanya. Aku tidak peduli. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Lebih baik aku pergi dari rumah ini. Oke, kau tahu kan aku baca? Oh iya benar, kelihatan ya. Saya benar-benar bingung. Apa ini bagus untuk dipertahankan, Ustadz? Saya benar-benar Bambang, katanya. Bimbang. Aku pikir dia namanya Bambang, jadi dia ngeyakinin kalau saya ini benar-benar Bambang gitu kayak. Oh, saya benar-benar bimbang. Ini dari hamba Allah. Perempuan. Dari hamba Allah. Iya, Ustadz Syam tolong dijawab melalui tausiah, Ustadz. Tapi guru kami semua, Maulana Sony serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Penanya yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama buat seluruh wanita yang mungkin belum menikah, jamaah Islam itu indah, jangan pernah mau diajak menikah siri. Karena kalau udah seperti ini susah. Ya kalau udah seperti ini, apa buktinya Anda adalah istrinya? Apa buktinya Anda adalah seorang wanita yang menikah sah dengan dia? Maka itu yang pertama. Menikah siri itu adalah iming-iming daripada seorang laki-laki di awal-awal aja, manisnya. Sehingga di akhir sangat berbahaya bagi seseorang wanita ketika dia menerima pinangan dengan cara sembunyi-sembunyi. Bahkan Nabi SAW itu sudah mengingatkan ketika terjadi pernikahan hendaklah mengadakan resepsi atau diumumkan atau diberitahukan kepada sahabat-sahabat terdekat, kepada orang-orang, kepada kerabat bahwa ini adalah sudah sah menjadi seorang suami istri. Kenapa? Yang pertama untuk menghindari yang namanya fitnah. Yang kedua resikonya dihindari. Makanya dalam Islam pernikahan itu disebarluaskan, diberitahukan sehingga banyak yang menjadi saksi. Bukan hanya saksi yang tercatat, tapi semua orang yang tahu bahwasanya dia telah menikah. Yang kedua, ketika sudah terjadi seperti ini, hendaklah tidak cepat-cepat mengambil keputusan karena bisa jadi mungkin dia tidak mau ke rumah sakit karena takut dengan alat-alat rumah sakit. Mungkin dia takut jarum suntik atau mencium bau rumah sakit aja itu udah nggak enak perasaannya, berasa mau dioperasi juga gitu ya. Ada laki-laki seperti itu, ada orang seperti itu. Ada yang takut lihat darah mungkin. Jadi nggak semua laki-laki wajib mendampingi istrinya melahirkan. Ada memang mereka yang takut lemes ketika melihat tindakan medis. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika sudah seperti ini dia mau pergi atau dia berhubungan kembali dengan istri pertamanya, maka harus ridho, harus rela. Karena mbaknya juga menikah secara sembunyi-sembunyi dengan lelaki tersebut. Mungkin itu bukan mantan istrinya. Mungkin memang masih sah sebagai istrinya. Istri sahnya yang tercatat oleh negara. Cuma mbaknya yang mendapatkan perlakuan yang kurang baik tadi. Maka klarifikasikan, kalau mau dilanjutkan silakan dilanjutkan. Tapi kalau sudah tidak bisa dipertahankan, maka Islam tidak mengharamkan perceraian. Namun itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya. Semoga terjawab ya jamaah yang ada di rumah. Dan jamaah juga jangan kemana-mana. Setelah ini aku mau ngebacain lagi pertanyaan yang sudah masuk lagi ke media sosial Islam itu indah. Tetap di Islam itu indah. Gak lama kok. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.